satu kebenaran karena ini sebuah status yang diberikan oleh Tuhan. Dan kebenaran karena kita berbuat sesuatu yang dipandang benar. Yang harus kita rebut adalah bagaimana Tuhan mengatakan kita benar, bukan si A mengatakan kita benar. Ya. Jalan sempit itu karena kita memang masih sebagai hamba dosa, ya, di bawah kekuasaan dosa atau iblis. Sebagai orang percaya tentu punya harapan, punya impian untuk hidup benar atau menghidupi kebenaran atau memiliki gaya hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Tapi masalahnya begitu banyak godaan, begitu banyak tantangan untuk melakukan kebenaran itu. Dan pada episode kali ini, bincang kita akan membahas satu topik ini. Hidup benar, bisakah? Iya, bersama saya Lina, jumpa lagi kita di Bincang Kita, bercakap bersama, mencari makna. Ya, masih bersama saya narasumber yang akan kita ajak ngobrol, yang tentunya akan berbagi pengetahuan, berbagi kebenaran, berbagi firman Tuhan di episode kali ini. Langsung saja kita sambut, beliau adalah Bapak Pendeta Freddy Makitan. Jumpa lagi Pak Freddy, senang, terima kasih. Iya. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Pak Freddy, satu PR lagi akan kita bahas hari ini. Semoga ini juga menjadi berkat rohani bagi pemirsa dimanapun mereka berada. Dan kali ini kita bicara tentang kebenaran. Kebenaran beberapa waktu lalu salah satu poin yang juga kita bahas ketika kita bicara tentang perlengkapan senjata Allah. Tapi kali ini secara spesifik kita bicara tentang hidup benar, Pak Freddy. Dari kacamata Tuhan tentu saja. Iya, kebenaran seringkali dianalogikan, diilustrasikan, diibaratkan sebagai terang. Sedangkan kesalahan, dosa adalah kegelapan. Terang dan gelap tentu dua hal yang kontroversial. Nah, kenapa Pak? Hal yang kontroversial tentu tidak hanya terang dan gelap, barangkali ada hal yang lain yang bisa dijadikan ilustrasi, tapi seringkali gelap dan terang. Kenapa tidak dingin dan panas atau yang lain? Nah, menurut Pak Freddy bagaimana ini kegelapan dan terang? Dingin dan panas juga bisa sebenarnya. Gitu ya. Tapi kayaknya memang lebih pas terang dan gelap. Apalagi itu istilah-istilah yang dipakai dari Alkitab ya, oleh para penulis Alkitab yang mendapatkan inspirasi dari Tuhan ya. Nah, saya kira ini yang menurut pemahaman saya. Ya, memang ilustrasi ini paling cocok, penggambaran semacam ini paling cocok ya, terang dan gelap. Ya, mungkin kita bisa mengerti dari arti kata itu saja, sebenarnya sudah cukup. Jadi kan mau digambarkan tentang kebenaran dan ketidakbenaran, atau kebaikan dan keburukan, kejahatan, keburukan dan seperti itu toh, dosa dan kesucian dan dosa, ya. Kesucian atau kudusan dan dosa ya. Dua hal yang memang sampai kapanpun akan selalu bertentangan ya. Nah, tinggal bagaimana manusia bisa mengerti hal itu. Nah, caranya adalah, salah satu caranya adalah membuat ilustrasi-ilustrasi, penggambaran, simbol-simbol dan sebagainya itu, karena untuk menjelaskan kepada manusia. Ya. Nah, kalau kita melihat dari arti kata itu sendiri ya, tentu saja saya di sini tidak akan membahas terlalu banyak soal dari kacamata teologis yang kita harus menggalinya mulai dari kata aslinya dan segala macam dengan pengertian teologis yang seringkali ya tidak gampang dipahami ya oleh kebanyakan orang barangkali. Bahkan orang-orang seperti kami yang dalam dunia bergerak dalam dunia teologi katakanlah begitu, itu pun tidak selalu mudah untuk memahami. Tapi sebenarnya kata-kata ini cukup sederhana, sudah dipilih oleh Tuhan dan dipakai oleh hamba-hambanya yang menulis ini dengan kata-kata itu memudahkan kita untuk mengerti. Jadi begini, kalau kita melihat, kalau di dalam terang, ya, studio ini terang banget ya. Ya, ini ada sorot lampu. Jelas lah ini HP. Ya. Terus ini gelas, ada air. Ini ada apa namanya dan itu semuanya terlihat. Nah, terlihat toh. Jadi saya tidak mau cari HP, saya
scratching on the surface ya, meraba-raba seperti orang buta, lalu mencari di mana gelas ya, dapat bentuk baru tahu ya. Kan sulit sekali. Apalagi kalau ada orang diam-diam sudah ambil keluar, saya cari-cari nggak ketemu. Saya juga nggak tahu bahwa di atas meja ini ada barang-barang yang baik atau barang-barang yang tidak baik. Apakah ada sesuatu yang mungkin lubang sedikit sini, saya bisa kalau waktu selesai saya bisa terantuk, kan bisa saja begitu. Coba secara tiba-tiba lampu ini semua dimatikan. Kita akan merasakan bagaimana buka mata selebar-lebarnya, toh nggak lihat apa-apa. Tetap ya. Tapi jangan dicoba ya. Itu benar-benar kita kehilangan arah. Kita tidak tahu di mana HP, tidak tahu di mana gelas, tidak tahu di mana Alkitab. Semua kita tidak tahu. Meja pun kita harus raba-raba ya. Seperti orang yang buta sama sekali. Nah, itu dua gambaran itu sudah cukup jelas ya, terang dan gelap. Jadi artinya kalau saya mau berbuat yang baik atau berbuat yang buruk, maka saya bisa memilih dengan jelas kalau itu di dalam terang. Ya. Tetapi kalau dalam gelap, saya juga tidak tahu yang baik itu yang mana, dan saya mau melakukan yang baik bagaimana, kan saya tidak tahu. Semuanya dalam keadaan tidak tahu, dan itu penuh dengan ketakutan. Kalau lampu tiba-tiba mati saat ini, bukan saja saya nggak bisa lihat apa-apa, tapi juga palingnya memori yang masih ada itulah yang saya mengira-ngira di mana lampu ini, tiang-tiang ini segala macam ya. Nah, kalau di dalam gelap itu tidak saja kita tidak bisa melihat apa-apa, tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, tapi kita juga memiliki ketakutan. Beda sekali kalau kita dalam terang, wah nggak ada ketakutan ya, wah semua terang, enak, nggak apa ya. Kita senyum-senyum. Bagaimana orang bisa senyum dalam kegelapan? Syukur gelap, senyum-senyum. Nggak ada orang lihat saya senyum atau tidak. Nah, itu gambaran itu sebenarnya secara awam dalam pemahaman yang biasa saja sudah cukup jelas. Tidak sulit. Ya, jadi kalau kebenaran itu digambarkan sebagai terang, ya memang itu ya benar semuanya ada. Mana yang ini benda apa, saya mau melakukan yang baik bagaimana, semua jadi jelas ya. Tapi kalau di dalam gelap ya tidak bisa sama sekali. Semua saya harus mengira-ngira. Bahkan, nah ada lagi satu kesulitan bahwa di dalam kegelapan bagi orang jahat dia suka di dalam kegelapan. Mengapa? Karena dia dapat melakukan yang tidak baik itu, yang dia mau buat itu tanpa dilihat orang. Itu sebabnya mengapa maling takut kepada terang. Dia tak mau mencuri, dia harus bagaimana supaya agak gelap, supaya dia bisa melakukan kejahatan yang dia inginkan itu. Ya, jadi sebenarnya dengan penjelasan yang singkat begini saja ya, dengan dua kata itu saja yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari sudah cukup jelas. Jadi dosa tempatnya memang di dalam kegelapan ya. Jadi orang dengan bebas melakukan dosa itu. Tapi kebenaran ada di dalam terang. Kalaupun dosa mau menyisip situ, orang masih hitung-hitung. Mau lakukan di dalam terang nanti orang lihat dan sebagainya. Jadi gambaran itu paling pas ya. Ya, saya hanya bisa mengatakan dengan singkat begitu yang paling mudah ya. Tidak usah saya kata bahasa Yunaninya apa, terang, cukup gelap, nanti keberatan nanti. Oke, semakin jelas. Ya, gambaran ini terang dan gelap memang secara awam mungkin tidak sulit untuk menganalisa, mengartikannya. Tapi dengan penjelasan Bapak justru memperjelas sekali ya Pak, antara terang dan gelap, dosa dan kebenaran itu Boleh sendiri. Boleh saya tambahkan sedikit ya? Silakan Pak. Kebenaran itu juga dia tidak mau di dalam gelap. Karena dia mau supaya orang tahu kebenaran itu. Tadi kan saya sudah katakan, kejahatan maunya di dalam gelap, supaya orang nggak tahu. Tapi kebenaran, dia mau dalam terang, supaya orang lihat kebenaran itu. Supaya orang lain tahu kebenaran itu, dan bisa dimunculkan. Kalau dalam gelap kan orang lain nggak tahu. Nah, jadi itu, saya tambahkan itu saja. Jadi dosa dan kesucian itu, mengapa dosa itu digambarkan dalam gelap, dan kebenaran itu di dalam terang. Oke, thank you Pak Freddy. Nah, berikutnya, dalam konteks perjanjian lama, ada banyak tokoh Alkitab yang dikatakan orang benar. Setidaknya yang saya ingat ada 2 tokoh yang cukup populer, Pak Freddy, dengan teladannya yang sampai sekarang banyak diikuti dan diteladani orang percaya. Yang pertama Nabi Nuh, dikatakan tidak bercela. Terus juga ada
bapak orang beriman, dibenarkan karena imannya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Abraham. Nah, bagaimana kita mengartikan kebenaran ini? Apakah memang hidup benar atau hidup dalam kebenaran itu benar-benar tidak bercela, tidak berdosa, benar-benar terbebas dari yang namanya kesalahan? Kan rasanya tidak mungkin. Kita tahu juga bahwa satu-satunya pribadi yang tidak memiliki kesalahan adalah Kristus sendiri. Nah, bagaimana Pak Freddy dengan definisi hidup benar untuk konteks kita orang percaya ini? Tadi diambil contoh Nuh ya, iya, yang disebut sebagai orang benar juga, atau tidak bercela ya. Tidak bercela kan berarti dia tidak punya kekotoran di dalam hidup ya, yang dianggap sebagai kesalahan ya. Ini kan dari sudut pandang Tuhan ya. Jadi Tuhan melihat bahwa dalam pandangan Tuhan dia masuk kategori orang yang benar, orang yang tidak bercela. Jadi ini bukan kategori yang ditentukan oleh orang lain ya. Artinya di sini bahwa Tuhan mempunyai satu cara pandang terhadap manusia yang mungkin saja tidak sama dengan kita, dan bahkan pasti dalam banyak hal, cara pandang Tuhan itu memang berbeda dengan kita. Sedangkan kita sadar atau tidak sadar, mempunyai cara pandang yang pada umumnya manusia mempunyai cara pandang yang sama untuk melihat sesuatu itu benar atau salah. Kadang-kadang dipengaruhi oleh subjektivitas pribadi ya. Sekarang dipengaruhi oleh perasaannya, sikapnya terhadap seseorang, sehingga dia katakan orang itu benar atau tidak. Kalau Allah melihat manusia sebagai satu manusia yang sangat dikasihinya. Itu hal yang paling mendasar. Jadi, tetapi Allah juga melihat manusia yang memang di dalam hidupnya dia selalu mempunyai motivasi melakukan yang benar, meskipun dia bisa saja jatuh. Ya. Tapi kalau manusia begitu seseorang jatuh di dalam dosa, dia menjadi orang yang tidak benar dalam seluruh hidupnya, ya, sehingga semua yang baik pada orang itu pun tenggelam ditenggelamkan ya. Ini kan beda cerita Tuhan. Bayangkan kalau Tuhan melihat kita seperti cara manusia melihat kita. Jadi langsung hukum saja, kamu nggak pernah benar toh. Karena sekali saja kamu berbuat salah, berarti kamu tidak benar seumur hidupnya. Ya. Kalau cara Tuhan memandang kita seperti itu, bisa dibayangkan Mbak Lina. Apa artinya kita hidup ini? Nah, jadi Nuh dilihat dari sekian banyak orang manusia yang sudah jahat semua pada waktu itu. Itu kan situasi dosa manusia itu sudah sampai pada puncak di mana Tuhan sendiri harus bertindak untuk menghukum. Harus turun tangan. Jadi seakan-akan itu satu perubahan yang paling radikal yang pernah terjadi dalam dunia ini, yang paling drastis ya dilakukan oleh Tuhan sendiri. Di mana dia memusnahkan semua manusia pada saat itu karena dia tidak lagi mampu melihat, bukan tidak mampu, tapi dia tidak lagi mau melihat kejahatan itu yang akan terus bertambah-tambah. Tapi di antara manusia yang sebanyak itu, kita tidak tahu jumlahnya berapa ya, pada waktu itu ada seseorang yang Tuhan pandang dia, orang ini selalu taat, selalu ingat aku, selalu bersandar pada aku, selalu ingin berbuat yang baik. Meskipun sebagai manusia biasa, Tuhan juga tahu tentunya bahwa dia bisa saja pernah jatuh dalam dosa, atau mungkin beberapa kali jatuh dalam dosa, atau ulang-ulang barangkali. Tapi Tuhan punya penilaian kan berbeda ya. Tuhan menilai apa yang ada di dalam. Maka Tuhan menganggap bahwa inilah Nuh yang orang yang baik yang aku pilih. Maka kata-kata yang dipakai misalnya tidak bercela. Seringkali kita tidak melihat bahwa firman Tuhan ini juga penuh dengan gaya bahasa. Karena yang menulis ini kan manusia. Jadi manusia yang punya gaya bahasa. Ya dia memilih ya, itu diksi-diksi yang dia pilih. Tapi inspirasinya itu datang dari Tuhan. Jadi kadang-kadang dia memakai kata tidak bercela. Nah lalu orang menafsirkannya bahwa orang ini, Nuh ini tidak pernah berbuat dosa. Ya tidak benar begitu. Tuhan tahu Nuh itu juga datang dari ciptaan pertama yang sudah berbuat dosa, Adam dan Hawa itu. Nah, jadi itu cara pandang Allah terhadap Nuh. Jadi mengapa kebenaran di situ dia dianggap benar atau dianggap orang yang tidak bercela. Sedangkan pada Abraham ini cukup jelas tidak berbicara tentang soal benar dari segi
perbuatan-perbuatan yang menonjol. Walaupun memang nanti akan ada satu perbuatan yang menonjol, satu tindakan. Tapi yang pada Abraham, kalau dia katakan dibenarkan oleh Allah, ya, karena iman, dia dibenarkan, Allah membenarkan dia. Artinya dia juga orang yang tidak benar, tapi dibenarkan. Nah, mengapa dia dibenarkan? Yang dilihat adalah imannya. Bahwa dia percaya meskipun dia diberi iman juga, ya, dia percaya bahwa janji-janji Tuhan itu akan dipenuhi, ya. Keturunanmu akan menjadi ya sebanyak-banyaknya, ya, kamu akan menjadi apa, itu semua itu banyak nih, kita bisa dari cerita Abraham itu. Percaya enggak? Tapi bagaimana bicara tentang keturunan padahal dia tidak mungkin punya anak. Nah, Sarah tidak mungkin punya anak. Bagaimana kita bisa mengerti tentang itu? Karena itu dia memakai itu juga, misalnya dia mengawini orang lain misalnya, supaya dia mau meneruskan apa yang dengan cara beriman yang pilihan dia sendiri, supaya apa yang Tuhan katakan itu menjadi benar. Jadi dia membela Allah seakan-akan begitu, dengan melakukan sesuatu yang tidak baik pun tidak apa-apa, yang penting saya membela Allah. Nah, itu juga ternyata tidak benar. Nah, artinya bahwa dia harus percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tapi dia diuji lagi. Nah, sekarang dia dikasih anak. Waktu dikasih anak kandung, mereka juga awalnya kan sulit untuk ini. Terutama Sarah, ya. Tetapi istrinya, tetapi dia tetap percaya. Nah, sekarang begitu percaya, buah daripada imannya itu adalah dia dikasih anak kandung, Ishak. Nah, setelah dikasih Ishak, kok mau diambil oleh Tuhan? Ya, diperkirakan Ishak masih umur remaja yang sungguh memberi pengharapan, betul-betul sudah kebanggaan. Kok bukan Tuhan minta pada waktu masih bayi, ya? Kalau Tuhan minta pada waktu Ishak masih bayi, barangkali agak lebih mudah, ya, pergulatan imannya. Nah, ini anak ini sudah diharapkan sebentar lagi menikah loh. Karena orang zaman dulu muda-muda untuk menikah. Nah, tapi kenapa di situ suruh persembahkan dan dia sendiri yang harus menyembelih anaknya sendiri. Nah, di mana kepercayaan itu? Masih tetap dia percaya bahwa ini masih mungkin lagi Tuhan kasih anak lain secara ajaib. Semua ini kan luar biasa. Nah, karena iman di mana dia tetap percaya walaupun dalam pencobaan bahkan dites oleh Allah sendiri. Dia ternyata teguh dalam imannya, komit untuk percaya apa yang Tuhan janjikan itu, maka dia dibenarkan. Nah, jadi ini kan lain tuh cara pandang Allah, ya, berbeda dari kita. Berbeda dari kita. Saya tidak usah teruskan terlalu panjang, tapi ini sudah cukup jelas. Jadi inilah kebenaran. Nah, yang tadi Mbak Lina tanyakan adalah apa? Perbedaan atau apa itu? Iya. Jadi benar di sini bagaimana ini? Kalau secara Alkitab berarti bukan berarti tidak pernah jatuh dalam dosa, begitu ya, Pak, ya? Iya, jadi itu cara pandang Allah. Jadi cara pandang kita adalah kalau dia sudah berbuat dosa, dia sudah nggak benar. Seterusnya, ya. Walaupun dia orang beriman, ya. Tetapi cara pandang Tuhan itu berbeda. Jadi itulah kebenaran yang diberikan oleh Allah. Nah, barangkali saya boleh tambahkan sedikit di sini juga bahwa jadi kebenaran ini harus dilihat dari dua sisi. Satu, kebenaran karena ini sebuah status yang diberikan oleh Tuhan, dan kebenaran karena kita berbuat sesuatu yang dipandang benar. Nah, itu dua hal yang akan selalu ada bersama-sama itu. Jadi kebenaran oleh karena kita memiliki status seperti Abraham itu tadi, ya. Kamu sudah disebut sebagai orang benar. Itu Tuhan sendiri yang katakan. Nah, jadi kita manusia yang lain juga bisa Tuhan katakan, aku sudah pandang kamu sebagai orang benar. Seperti begini siapa Nuh juga. Aku pandang kamu dari sejumlah besar manusia yang hidup saat itu, aku pandang sebagai orang yang tidak bercela. Nah, ini yang Tuhan katakan. Jadi yang harus kita rebut adalah bagaimana Tuhan mengatakan kita benar, bukan si A mengatakan kita benar, ya. Betul. Yang harus dikejar itu, ya. Tapi yang kedua itu adalah, itu menyangkut perbuatan. Nah, itu lain persoalan lagi. Tapi jadi ada sekali. Dua, ya. Jadi status dan perbuatan. Ya, begitu juga dosa, status dan perbuatan. Ya. Menarik sekali. Ya.
perbuatan. Ya, artinya ketika kita hidup benar, melakukan tindakan, melakukan perbuatan yang sesuai dengan kebenaran, itu pun kembali lagi kepada pilihan kita sebagai manusia. Kita bisa memilih untuk melakukan kegelapan, hidup dalam dosa, dan kita bisa memilih untuk hidup dalam kebenaran. Nah, meskipun begitu, tidak mudah kan, Pak? Kita lihat di dunia ini aja begitu banyak kejadian yang menggambarkan itu sebuah kesalahan, dosa, bahkan kita sendiri dari kesalahan kecil yang berulang sering kali kita terjatuh begitu ya. Nah, apakah memang hidup dalam kebenaran itu sesulit itu? Nah, ini ada satu ayat yang mungkin akan saya kutip, yang juga mungkin menggambarkan begitu susahnya kita berjuang untuk hidup dalam kebenaran. Di dalam kitab Matius, saya akan bacakan Matius 7 ayat 13 dan 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah, Pak Freddy, sedikit orang yang mendapatinya. Di banyak Alkitab tadi aja yang terpilih juga banyak yang dihukum kalau era zaman dulu. Nah, bagaimana ini? Memang sesulit itukah, Pak, kita melakukan kebenaran, dan apakah kesulitan yang paling mendasar untuk kita melangkah dalam hidup benar ini? Oke, sulit sekali ya kalau mau kita baca itu Matius 7 ayat 13-14 ya, karena harus melalui jalan yang sempit ya, sesak ya. Makanya sedikit yang bisa masuk. Makanya sedikit yang bisa. Yang luas, yang itu gampang-gampang, yang enak itu ya banyak orang ya. Tapi untuk menjawab ini saya harus menyambung. Jadi ditanya tadi sesulit apakah, dan ya memang begitu, harus begitu untuk mencapai kebenaran itu. Nah, saya harus bagus sekali saya menyambung dari tadi pertanyaan yang kedua, di mana apa yang saya katakan terakhir itu, yaitu tentang kita sekarang dosa dan kesucian, atau apa itu kejahatan atau ketidakbenaran dan kebenaran itu sendiri ya. Nah, kan kita sudah lihat bahwa kebenaran yang kita miliki dari sudut pandang Allah, yang bersumber dari Allah sendiri, oleh karena itu menyangkut status kita, dan itu kita peroleh karena iman. Jadi begini, boleh semua orang masih melihat saya sebagai orang yang tidak benar. Tapi boleh jadi pada saat itu Allah tetap memandang saya sebagai orang yang benar. Beda. Bisa bedanya itu betul-betul 180 derajat. Bisa. Ya, orang melihat saya oleh karena perbuatan. Orang tidak melihat saya karena status. Nah, sedangkan status ini begini. Orang berdosa atau orang yang tidak benar karena status, yaitu oleh karena dia dilahirkan dalam dosa. Ya, dia manusia itu sudah jatuh dalam dosa, statusnya sudah berubah. Inilah iman Kristen yang kita percayai, yang kita sebagai satu pengajaran buat kita, dan siapapun orang Kristen pasti mengerti hal itu. Jadi mengubah status ini tidak gampang, tidak bisa kita sendiri. Jadi ini kalau orang menjadi di luar kebenaran, dia itu adalah atau orang berdosa, berarti dia itu hamba dosa. Ini status. Jadi bagaimanapun juga dosa yang sebenarnya bukan sekadar perbuatan, tapi dosa adalah sebuah kekuasaan, sebuah kuasa dari iblis tentunya. Dia sudah melingkupi kita dan menawan kita. Jadi kita masih hidup senang-senang, ketawa-ketawa, mungkin kita kaya juga, mungkin kita mau apa saja. Tapi kita sebenarnya ada dalam status hamba dosa. Jadi sebenarnya lebih banyak pilihan kita adalah melakukan dosa. Atau tidak pilih pun, ya kita melakukannya karena kita berusaha bagaimana supaya berbuat baik. Status itu tidak bisa berubah. Jadi perbuatan baik kita tidak bisa mengubah status karena kita sudah menjadi tawanan. Nah, kita hanya bisa ditebus sama seperti sebuah barang yang digade. Ya, kita yang menggadekan diri kita sendiri ya kita. Lalu tidak bisa keluar lagi karena itu pilihan Adam dan Hawa dari awal itu. Itu sudah tergade di situ. Nah, untuk mendapatkan kita kembali hanya harus ada kuasa yang lebih tinggi dari iblis. Lebih tinggi dari iblis, yaitu Tuhan sendiri. Maka Tuhan sendiri datang dalam diri Yesus Kristus. Ya,
anak tunggalnya itu, dan walaupun dikorbankan tidak apa-apa. Memang itu sudah ketentuan Allah begitu. Supaya Yesus Kristus ini seperti uang tebusan. Saya akan sebut ini. Membebaskan ya. Dengan saya mati, Allah Bapa mendapatkan kembali semua yang diciptakan. Nah, tapi tentu yang mati ini adalah Dia adalah anak Allah yang nanti akan bangkit kembali. Dan itulah kemenangan. Nah, jadi dengan begitu, kita beriman kepada apa yang dikatakan oleh Alkitab begini, maka status kita berubah menjadi orang benar. Benar bukan karena kita mengeluarkan diri dari kehambaan itu. Tapi benar karena Allah yang merebut kita kembali. Dan hai kamu sudah menjadi orang benar. Ini persoalan iman, bukan perbuatan. Betul. Nah, sedangkan perbuatan yang nanti sudah jadi orang beriman pun masih bisa berbuat dosa. Karena ini persoalan perbuatan di mana ini menjadi pilihan-pilihan. Nah, sesaknya pintu atau jalan ini menyangkut kedua-duanya. Jadi kita mau supaya mendapatkan status baru sebagai orang yang benar dari hadapan Allah, juga ada sesak jalannya situ. Buktinya banyak orang belum mau percaya di dalam Yesus Kristus kan, belum mau. Nah, itu sudah bisa menjadi satu gambaran betapa sesaknya itu. Dulu saya juga begitu. 24 tahun saya orang Kristen, dari nenek moyang sudah Kristen. 24 tahun baru saya bertemu dengan Yesus yang sebenarnya itu. Jadi sesakkan jalan itu. Nah, sekarang perbuatan. Ya, bukan soal status lagi. Saya sudah menjadi orang percaya. Ya. Apakah saya masih jatuh dalam dosa? Masih. Ya. Itu karena status? Bukan. Karena saya pilih. Saya pilih sendiri. Atau ada juga perbuatan-perbuatan yang saya belum tahu bahwa itu salah. Maka saya buat. Tapi begitu ada satu pengalaman, saya sudah akan tahu bahwa ini salah. Berikutnya, besoknya, lusanya, apakah saya masih tidak tahu lagi? Saya sudah tahu. Tapi kalau saya masih buat lagi, pilihan saya. Nah, ini persoalan. Nah, disinilah proses yang masih harus berjalan terus. Bagaimana kita harus masuk melalui pintu yang sempit, di mana kita harus melawan diri kita sendiri. Harus melawan diri kita sendiri, mencegah diri kita sendiri, supaya jangan memilih hal-hal yang kita sudah tahu itu salah. Itu bagian di gelap. Kenapa aku masih memilih masuk di ruang yang gelap? Padahal aku sebenarnya sedang hidup di ruang yang terang. Lihat semua. Tapi kenapa aku harus pilih? Keluar saja. Di sebelah sana gelap. Saya masuk saja dalam gelap supaya bisa bebas. Jadi itu juga masih merupakan pilihan, kesenangan, kepuasan dari orang-orang yang beriman. Nah, inilah problemnya. Ya, jadi saya pikir mungkin cukup. Jadi itu menyangkut dua hal, baik menyangkut status maupun jadi jalan yang sempit. Karena kalau karena status jalan sempit itu karena kita memang masih sebagai hamba dosa, ya, di bawah kekuasaan dosa atau iblis. Nah, sedangkan kalau menyangkut perbuatan, jalan itu sempit karena kita harus melawan diri sendiri. Supaya, Freddy, kamu udah tahu itu nggak boleh, kenapa kamu buat? Enggak, ini cuma sedikit aja kok. Nah, misalnya, kita masih tetap memilih kepuasan di dalam dosa. Ini oleh karena godaan, oleh karena keadaan kita sebagai manusia yang manusiawi itu tadi ya. Masih di dalam daging yang masih ingin yang enak-enak saja. Iya, lebih suka kembali lagi ke dalam gelap. Sempit dan luasnya di situ ya. Iya, jelas sekali. Sudah dijelaskan sesak, jalan yang sesak, sempit dan jalan yang lebar. Ya, memang tidak mudah ya Pak ya. Untuk. Jadi kalau ditanya tadi alasan apa yang alasan yang paling ini karena kita sendiri ada di dalam daging dan kita memilih. Nah, memilih inilah. Jadi alasannya adalah kita sebetulnya memang senang mau lakukan itu. Bukan karena Tuhan tidak ingatkan. Diingat. Kadang tumpul ya Pak. Jadi itu alasannya sudah diingatkan. Karena memang musuh kita untuk ketika kita hidup benar, ya itu tadi pernah kita bahas, musuh kita penguasa-penguasa di udara yang selalu menggoda kita untuk kita jatuh lagi, masuk lagi dalam kegelapan walaupun kita sudah dibenarkan. Jadi itulah mengapa sangat sulit. Tapi sulit di sini bukan berarti tidak mungkin kita kerjakan. Karena pada dasarnya Tuhan ingin kita hidup benar. Nah, Pak Freddy, bisakah kita diberi sangu, diberi peneguhan? Apa kata firman Tuhan? Apa nasihat firman Tuhan supaya kita ini tetap bisa hidup
dan menghidupi kebenaran itu sendiri, sehingga hidup benar boleh menjadi gaya hidup orang-orang percaya termasuk kita semua. Iya. Baik, memang untuk sebelum kita ke apa ayat itu banyak ya, tapi nanti saya akan pilihkan satu dua yang bisa kita bacakan. Tapi saya mau mendahulukan ini, pengertian ini dulu, bahwa ayat Alkitab cukup banyak ya, firman Tuhan cukup banyak, tapi masih ada sesuatu yang ada di dalam diri kita yang harus kita sadar hal itu. Mengapa kita merasa sulit di dalam hal melakukan kebenaran yang kita sudah tahu ya. Ya, kalau kita sebagai orang beriman, kembali kepada contoh yang Mbak Lina singgung tentang Abraham itu tadi ya. Nah, jadi persoalan kita adalah apakah komitmen kita ini mau kita pegang terus sebagai orang beriman. Kalau sebagai orang beriman berarti dia sudah menjadi hamba Kristus, bukan lagi hamba iblis dulu. Hamba Kristus. Hamba Kristus berarti taat pada Kristus kan, Yesus menjadi pemimpin hidupnya. Ya. Jadi apakah kehambaan kita dalam hubungan dengan Tuhan ini mau kita pertahankan? Ya. Kadang-kadang kita merasa diri sebagai orang percaya, aku sudah menjadi anak-anak Allah. Aku sudah menjadi hamba-hamba Allah. Kita bangga sekali menyanyi dan sebagai aku hamba itu. Tapi betulkah kita melakukan sesuatu sebagai seorang hamba? Hamba itu tidak punya pilihan lain kecuali taat kepada Tuhan, ya. Karena kita menjadi hamba Tuhan. Nah, adakah komitmen ini? Ataukah kita hanya suka bernyanyi lagu yang berjudul Aku Hamba Tuhan? Nyanyi dengan sukacita, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, aku hamba Tuhan. Aku sudah menjadi bukan hamba dosa lagi. Tapi kita tidak menjadikan diri benar-benar hamba di hadapan Tuhan. Ini adalah persoalan komitmen. Nah, kalau komitmen ini menjadi masalah, ya, artinya kita tidak komit lagi, ya kita pilih gelap. Walaupun kita sudah di dalam terang, kita buka pintu, cari di ruang yang gelap. Sangat mungkin. Nah, karena lebih memuaskan di sana. Bisa saja di dalam kegelapan itu lebih nikmat. Bisa saja kalau dosa memberi kenikmatan di dalam kegelapan, bukan di dalam terang. Di terang kan penuh ketakutan. Jadi, nah seperti apakah kita punya komitmen terus di ruang yang terang? Atau kita tidak lagi punya komitmen situ. Kita punya komitmen untuk menjaga kehambaan, status kehambaan itu dengan cara hanya taat kepada kebenaran dalam firman Tuhan atau tidak. Nah, itu yang penting. Nah, sekarang karena permintaan Mbak Lina, saya memberikan ya apa kira-kira yang bisa kita pegang sebagai satu jaminan. Karena ini firman Tuhan yang cukup banyak. Tapi coba di 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10. 1 Korintus 10 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Iya, tadi pertanyaan Mbak Lina, sesulit apakah? Memang sulit, tetapi apakah itu berarti tidak mungkin kita melakukan kebenaran? Ya, peganglah janji Tuhan ini. Jadi sebenarnya Tuhan tidak terlalu seakan-akan mempermasalahkan godaan. Karena godaan ini kan selalu ada dari luar kita dan dari dalam diri kita sendiri. Tapi yang kamu tahu adalah di dalam godaan apapun dari luar maupun dari dalam dirimu sendiri, ya selalu Tuhan menyediakan jalan keluar. Nah, tinggal ambil aja jalan keluar itu. Cuma kan kita tidak komit untuk mengambil jalan keluar itu. Dia setia sampai kapanpun dia tetap setia. Oke, yang kedua, Filipi pasal 4 ayat 12-13. Oke, baik. Filipi 4 ayat 12 dan 13. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia
yang memberi kekuatan kepadaku. Oke, kita bisa katakan bahwa hidup ini sendiri menjadi cobaan. Dalam kelaparan, kita bisa nyampe itu, dalam kesusahan, dalam kesedihan, itu semua bisa menjadi godaan, ya. Ya, tetapi kan Tuhan katakan bahwa dalam segala perkara, ayat 13 tadi, segala perkara dapat ditanggung dalam Dia, Yesus, yang memberi kekuatan. Ini sama dengan di 1 Korintus 10 itu tadi. Jadi jangan terlalu khawatir dengan godaan, tapi khawatir dengan diri sendiri. Jangan sampai saya memilih yang salah, padahal saya sudah tahu itu salah. Jadi di dalam Tuhan, di dalam beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kekuatan itu ada. Itu sudah dijamin. Ada kekuatan. Tapi kalau orang jatuh ke dalam, apakah karena kekuatan Tuhan melemah? Bukan. Karena kita sendiri yang memilih melakukan itu, artinya kita lebih suka menjadi manusia yang lemah. Bukan dilemahkan oleh karena kurangnya kekuatan dari Tuhan. Bukan. Ya, karena meninggalkan komitmen. Karena kita melemahkan komitmen kita, maka kita pun menjadi lemah. Jadi semua tersedia, sudah merupakan jaminan. Tapi karena kita sendiri yang melakukan sesuatu yang kita suka. Saya tahu itu dosa, tapi karena saya suka buat, karena itu memberi kepuasan. Saya tahu korupsi itu dosa, tapi kalau saya dapat uang itu kan saya bisa beli baju baru atau beli mobil baru. Ya lebih baik itu. Lalu saya cari ayat-ayat lain untuk membolehnya seperti tadi. Satu lagi saya mau kasih ya. Baik, Pak. Itu dari... saya ingat Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Yohanes 15 ayat yang kelima. Ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Iya. Di luar Kristus, kita tidak bisa berbuat kebenaran. Jadi kalau memang kamu mau berbuat kebenaran, kamu komit untuk berbuat hal yang benar, mempertahankan kebenaran itu di dalam aku, di dalam Yesus. Ini juga komitmen. Ya sudah, saya tidak mau khotbah lagi, cukuplah itu. Iya. Sudah sangat lengkap dan terwakili rasanya pertanyaan saya, Pak Freddy. Dan Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa sebenarnya ya Pak ya. Meskipun kita ada dalam godaan sekalipun, tapi tetap ada dalam kendali Tuhan kok. Toh Tuhan tidak meninggalkan kita. Tapi balik lagi, tadi topiknya tadi apa tuh? Melakukan benar, berbuat yang benar, bisakah? Iya. Apa? Hidup benar. Hidup benar bisakah? Jawabnya? Bisa. Bisa, sangat bisa. Ya. Jangan khawatir, ini bukan pertanyaan lagi sahabat, jadi ini sudah terjawab. Bisakah hidup benar? Hidup benar bisakah? Jawabannya bisa. Ya, percayalah dan yakinlah, tetap komitmen, pegang komitmen itu, dan taatlah kepada Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kita. Pak Freddy, thank you banget. Sama-sama. Sudah berbagi banyak hal hari ini. Kita akan berjumpa lagi di episode yang lain tentu saja. Terima kasih sekali lagi Pak, Tuhan memberkati. Dan terima kasih sahabat Askara semua, kita akan berjumpa lagi dalam episode berikutnya di Bincang Kita tentunya. Bercakap bersama mencari makna. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share, supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini, atau menghubungi kami di sini.